Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku semua yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya saya bisa bertemu lagi dengan Anda di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bagi saudaraku semua, saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan diampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum itu, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe, serta membagikan channel ini agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa dan manfaat apa saja yang terkandung dalam sholat duha. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat duha. Sholat ini juga dikenal sebagai sholat isyrah. Barang siapa yang melakukannya bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan banyak keberkahan. Sholat duha harus dilakukan di waktu duha, yaitu waktu menjelang tengah hari, sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Sholat ini dapat dilakukan berkisar antara pukul 7 sampai 11 siang. Namun sebaiknya sholat duha dilakukan setelah melewati seperempat hari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu sholat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Jika kamu sholat 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai muhsinin. Dan jika kamu sholat 6 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang sering berdiri sholat. Dan jika kamu sholat 8 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang sukses atau beruntung. Dan jika kamu sholat 10 rakaat, maka dosamu tidak akan dicatat di hari itu. Dan jika kamu sholat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga bagimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena banyaknya keberkahan, sholat ini terdiri dari beberapa rakaat dan dianjurkan untuk dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam. Setiap rakaat sholat duha memiliki keutamaan khusus. Setiap rakaat sholat duha memiliki keutamaan sebagai berikut. Pertama, pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pada rakaat pertama, sholat duha karena keduanya sangat bermakna dengan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bersekutu dengan siapapun. Membaca surat Al-Kafirun juga sangat penting karena dapat melindungi diri dari gangguan musuh dan syaitan. Kedua, rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surah Ad-Duha. Pada rakaat kedua, sholat duha karena ini surah menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surah ini dapat memberikan seseorang harapan dan ketenangan. Ketiga, dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Insyirah pada rakaat ketiga sholat duha. Surah Al-Insyirah ialah surah yang memberikan kelegaan dan kebahagiaan kepada mereka yang mengalami kesulitan atau kesedihan, dan ia mengandung makna bahwa kemudahan
pasti akan datang setelah kesulitan. Keempat, dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Kautsar pada rakaat keempat sholat duha ini, karena surah Al-Kautsar mengandung makna kebahagiaan yang berkelanjutan bagi mereka yang berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sholat duha. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Orang yang rajin melakukan sholat duha akan diberi rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sholat duha adalah kunci kesuksesan dalam memulai aktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan untuk pengikutnya melakukan sebelum memulai aktivitas apapun. Selain rezeki dalam bentuk materi, kita akan diberi dalam bentuk seperti ketenangan hati dan menghindari dari ketamakan dan rasa hati selalu bersyukur. Kedua adalah dijauhkan dari bisikan dan gangguan setan. Orang yang selalu melakukan sholat duha akan dilindungi oleh Allah dari gangguan dan keinginan setan. Akibatnya, segala amal perbuatan akan terpisah dari maksiat dan hal-hal buruk sepanjang hari. Berikutnya, sholat duha menggantikan sedekah 360 persendian. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya, setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk menunaikan sholat dan sedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan sholat duha, karena pahalanya setara dengan mengeluarkan sedekah dari 360 persendian di badan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Seorang muslim yang menunaikan sholat duha akan mendapat pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh. Pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan sholat duha dan terlebih dulu mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid serta memperbanyak zikir. Berikutnya, dibangunkan rumah di surga. Manfaat sholat duha selanjutnya yaitu akan dibangunkannya rumah di surga sebagaimana bunyi hadis berikut ini. Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia dibangunkan sebuah rumah di surga. Berikutnya adalah waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berdoa kepada Allah, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.